Pemirsa asik bermain di mobil dinas Satpol PP yang sedang terparkir, bocah laki-laki terjepit di sela-sela kursi mobil Satpol PP di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban sempat berteriak minta tolong hingga akhirnya dievakuasi petugas Sudin Damkar, Jakarta Timur. Inilah seorang bocah laki-laki yang terjepit di sela-sela kursi mobil Satpol PP yang terparkir di kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi bocah tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan cara melepas baut kursi agar kursi bisa dilonggarkan. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi bocah yang terjepit di sela-sela bangku dan dikembalikan ke orang tuanya. Bocah laki-laki ini terjepit di sela-sela bangku mobil Satpol PP saat bermain bersama anak-anak lainnya. Sang anak sempat berteriak hingga akhirnya orang tua langsung menghubungi Damkar untuk membantu proses evakuasi. Main di mobil Satpol PP, motor ya. Tiba-tiba salah satu yang teriak, tolong Patri sahabat, kenapa bisa nyamperin dong. Ternyata anak jepit di tengah-tengah mobil. Oh gitu. Para orang tua diimbau untuk selalu mengawasi buah hatinya saat bermain di luar rumah. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terdapat kelalaian penanganan medis seorang karyawati di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi di salah satu rumah sakit. Korban ini terkena mesin pres pada jari tangan kirinya. Pihak Dinkes masih menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Video viral yang tersebar di dunia maya, seorang karyawati di ruang IGD rumah sakit tengah memperlihatkan luka pada jarinya karena kecelakaan kerja. Namun naas tak berselang lama usai operasi, korban Kintan Juniasari dinyatakan meninggal dunia. Engkus, kakak korban yang mendapat kabar sang adik alami kecelakaan kerja segera menuju ke Rumah Sakit Fikri di wilayah Kecamatan Kelari sebelum pihak rumah sakit memutuskan tindakan operasi terhadap korban. Engkus sempat berkomunikasi saat adiknya dalam perawatan medis di ruang IGD rumah sakit. Pihak keluarga merasa ada kejanggalan dalam penanganan medis kepada korban karena tindakan operasi dan pemberian obat bius tidak diketahui pihak keluarga. Korban yang sempat sadar usai operasi justru kondisinya melemah, bahkan di beberapa bagian tubuh korban mengeluarkan darah hingga korban mengembuskan nafas terakhir. Dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan, mungkin ya pengobatan di rumah sakit. Luka patah atau potong Pak nggak ada, itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja, gitu. Karena mesin pres gitu kena kecelakaan di PT. Kami dari Yankes sudah menelusuri ke PG, saya belum laporan, tapi intinya tadi itu kemungkinan apakah dari komunikasi, apakah ada sesuatu. Hingga kini, pihak keluarga menunggu kabar pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Karawang terhadap pihak rumah sakit yang tidak berkenan dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah tiang listrik dan pohon besar tumbang ke badan jalan sehingga akses jalan terpaksa dialihkan. Tuh, kejadian. Pohon roboh. Timpa iman. Pemadaman listrik terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya pada Sabtu malam, menyebabkan sejumlah tiang listrik dan pohon yang tinggi serta lapuk roboh. Ada yang menimpa rumah warga dan akses jalan sempat tersendat. Tiang listrik setinggi 7 meter yang roboh tersebut menutup badan jalan raya Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minggu pagi, sejumlah warga bergotong royong membersihkan ranting-ranting pohon yang berserakan akibat angin kencang saat rumah warga tertimpa pohon tinggi berumur tua. Sebelum peristiwa terjadi, warga sempat memberi saran ke dinas atau pengurus wilayah terkait soal keberadaan pohon-pohon besar di wilayah pemukiman setempat, namun tidak ada tindak lanjut. Kita udah sering bilang sih sebenarnya sama aparat desa sini untuk yang tinggi-tinggi kayak gini, karena ini bahaya kan di atas listrik tegangan tinggi, tapi ya nggak ada jawaban juga. Mungkin sementara ketutup Pak, ketutupan. Tapi ini jalan menuju ke Tangerang Pak? Iya, lampu pada mati ya.
ada PLN, sebagian hidup, sebagian lagi mati, udah diperbaiki. Paling sekarang PLN ke sini mau itu kali motong pohon itu katanya. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa pohon roboh. Pemilik rumah rugi puluhan juta rupiah. Warga berharap segera ada respon dari dinas terkait untuk penanganan lokasi tiang listrik yang ramah lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo meminta Kementerian Kesehatan untuk mewajibkan dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS menjalani screening kejiwaan. Hal ini imbas dari maraknya kasus pelecehan seksual terhadap pasien yang melibatkan dokter PPDS pada beberapa daerah di Indonesia. Partai Perindo mendukung penuh langkah Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang berencana memperbaiki sistem program pendidikan dokter spesialis dengan mewajibkan dokter PPDS melakukan screening kejiwaan setiap 6 bulan sekali. Program ini harus segera dijalankan sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap masyarakat, khususnya para pasien. Sebagai partai yang berkomitmen penuh dalam melindungi kaum perempuan, Partai Perindo juga telah menginstruksikan kepala daerah serta para kadernya untuk mengawal penerapan kebijakan tersebut di daerah masing-masing. Dan dari partai sendiri, ini tidak hanya menjadi sikap politik, tetapi juga menjadi instruksi, begitu ya, kepada seluruh kader-kader Partai Perindo untuk komitmen membantu, mendampingi, menangani perkara-perkara aduan-aduan yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Yang kami yakini adalah sebaik apapun pada akhirnya nanti sistem yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini untuk mentransformasi program pendidikan dokter spesialis ini akan terdapat celah yang ketika pengawasan ini tidak dilakukan secara serius dan secara komprehensif, ini nantinya akan membuka ruang lagi untuk kejadian-kejadian yang sama yang terjadi hari ini. Untuk mencegah maraknya kasus kekerasan seksual, partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran dengan memperkuat kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter serta tanggung jawab moral yang tinggi. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kabar duka datang dari industri musik tanah air. Ibunda dari Bim Bim Slank, Bunda Yvette tutup usia pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Almarhumah dimakamkan pada siang kemarin di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Yvette VCH Sidarta atau Bunda Yvette, ibunda dari musisi band Slank, Bim Bim, di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Slank kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya, Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka di Duren 3, Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personil band Slank, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank, Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Slank. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh Slank. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Slank selama 40 tahun. Tim Liputan, iNews melaporkan.